Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mapel Pakarya di pertemuan kedua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan pertama, kita telah membahas tentang pengertian serat, jenis serat, dan karakteristik bahan serat. Nah, di pertemuan kedua ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengolahan bahan serat, proses produksi kerajinan bahan serat, produk kerajinan bahan serat, dan proses perancangan kerajinan bahan serat. Serta yang terakhir ada tentang kemasan. Nah, baik, kita mulai saja dari pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan serat. Proses pengolahan masing-masing bahan serat secara umum itu sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemintalan benang. Seperti yang terlihat pada gambar, di sana ada gambar orang yang sedang memintal benang, membuat benang ya. Dari proses pemilihan serat itu akan dilanjutkan ke pengolahan kapas menjadi benang. Itu yang disebut yang nomor 1 itu, pemintalan benang. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal itu akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Seperti yang terlihat pada gambar kedua itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Nantinya selanjutnya itu benang dikeringkan. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri, sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celuk. Berikutnya adalah proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celuk, makrame, dan tapestri itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang dan pakan. Ya. Yang kedua adalah menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit juga dapat dilakukan dengan tangan, manual atau mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Yang ketiga adalah mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Nah, itulah ya materi tentang proses produksi kerajinan bahan serat.
Selanjutnya adalah produk dan proses perancangan kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka, dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan itu sebagai berikut. Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk itu adalah untuk wadah sayur. Yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat adalah keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Nah, yang kelima itu adalah keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik terlebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, dari hiasan, atau ornamen, dan bahan bakunya. Karya yang baik akan dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tentukan bahan dan jenis kerajinan. Yang kedua, penggalian ide dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga, buat beberapa sketsa karya. Yang keempat, tentukan sebuah karya terbaik. Yang kelima, kumpulkan bahan dan alat. Yang keenam, pembuatan karya kerajinan. Yang ketujuh, evaluasi karya. Dan yang kedelapan adalah revisi karya. Selanjutnya adalah tentang produk kerajinan serat tumbuhan. Pernahkah kamu melihat kerajinan yang menggunakan bahan dasar daun? Daun yang digunakan sebagai produk kerajinan itu disebut dengan serat alam. Serat alam yang biasa digunakan diantaranya adalah daun eceng gondok, daun pandan, daun jagung, daun pisang atau pelepah pisang, daun kelapa atau janur, daun lontar, daun pandan, dan sebagainya. Selain daun, ada juga akar, biji, dan batang. Apakah di daerahmu menghasilkan banyak daun semacam ini? Pernahkah kamu melihat eceng gondok yang biasa tumbuh di air? Eceng gondok itu termasuk jenis tumbuhan pengganggu. Namun, bagi warga daerah tertentu seperti di Kulon Progo, Yogyakarta, eceng gondok menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Daerah ini menjadi sentra kerajinan tangan dari eceng gondok. Selain eceng gondok, masih banyak lagi produk kerajinan dari bahan serat alam yang sudah digeluti oleh pengrajin di beberapa daerah. Ya, mari kita lihat yang berikutnya adalah bahan serat tumbuhan. Ya. Bahan serat tumbuhan itu bisa didapat dari yang ke satu itu dari pelepah pisang. Ya. Pelepah dari pohon pisang itu cukup dikeringkan dengan pengeringan alami. Yang kedua adalah serat daun pandan. Kalian bisa lihat pada gambar ya. Daun pandan dikeringkan itu akan menjadi serat kering seperti yang ada pada gambar. Kemudian serat eceng gondok. Serat eceng gondok juga itu melalui pengeringan
sehingga menghasilkan serat yang sudah kering. Bisa dilihat di gambar. Berikutnya alat produksi kerajinan bahan serat. Untuk alat produksi kerajinan bahan serat ini itu antara lain di sini ada gunting, ada jarum, ada pisau, ada lem tembak, dan ada cutter. Selain itu juga sebetulnya kalau untuk alat produksi kerajinan bahan serat itu bisa menggunakan mesin, ya, mesin jahit. Kemudian bisa juga menggunakan alat penenun, alat tenun, ya. Atau bisa juga dibantu dengan mesin pemisah sabut kelapa. Berikutnya produk kerajinan dari serat tumbuhan, contoh produknya ya. Nah, ini bisa dilihat di gambar, ada beberapa contoh produk kerajinan yang dibuat dari serat tumbuhan. Di sini ada yang A itu contoh produk kerajinan dari pelepah pisang, ya. Kemudian yang bagian B itu produk kerajinan dari eceng gondok. Yang gambar C itu kerajinan dari pandan, daun pandan. Kemudian yang D itu merupakan kerajinan dari jenis rumputan, ya, atau yang biasa disebut rumput ketak itu, ya. Kemudian berikutnya adalah produk kerajinan dari serat hewan. Ya, untuk bahan serat hewan itu bisa didapat dari serat wol. Serat wol itu dari bulu domba, ya. Nah, kemudian bisa didapat juga dari serat sutra, yaitu dari kepompong ulat sutra. Alat produksinya, ya, alat produksi kerajinan dari serat hewan itu ada gunting, ada jarum, ada sisir, ya, ada baskom, dan bisa ditambah dengan alat lain. Kemudian kita lihat produknya, ya, produk kerajinan yang bisa dihasilkan dari serat hewan itu bisa berupa shawl, gitu ya. Shawl itu dari wool, dengan sweater juga itu dari wool, itu, ya. Dan terakhir adalah tentang kemasan produk kerajinan bahan serat. Ya. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah menjual produk, yang kedua melindungi produk, yang ketiga memudahkan penggunaan produk, dan yang keempat adalah memperindah penampilan produk. Keempat fungsi tersebut penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi, seperti logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Jika produk diperuntukkan dijual, maka kemasannya harus lebih berguna untuk melindungi keamanan produk dari kerusakan. Sedangkan jika produk untuk dipamerkan, maka kemasannya lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama. Nah, itulah, ya, sekian dan terima kasih. Nah, itulah materi bab 1 tentang kerajinan bahan serat, ya. Nah, untuk pertemuan ketiga nanti, ya, insya Allah Ibu akan memperlihatkan proyek pembuatan kerajinan dari bahan serat. Dan itu biasanya nanti proyek tersebut kalian juga melaksanakan, ya. Nah, jadi proyeknya proyek pembuatan produk dari bahan serat. Nah, kita tunggu nanti di pertemuan ketiga. Nah, untuk pertemuan sekarang Ibu rasa cukup, ya. Nah, Ibu kira cukup sekian. Nah, dan Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.